Selamat pagi warga Karangasem yang saya hormati. Hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan sharing salah satu dari yang dinyatakan positif COVID-19 Kabupaten Karangasem untuk berbagi pengalaman kepada masyarakat, kiranya menjadikan kita paham, menjadikan kita dalam upaya-upaya pencegahan menjadi lebih bijak dan tahu cara pencegahan. Baik, bersama ini saya bersama salah satu dari Karangasem, tepatnya dari Desa Bungayu Kangin, yaitu Pak Astawe. Selamat pagi Pak Astawe. Selamat pagi, Pak. Jadi Pak Astawe, jadi terima kasih sudah mau berbagi sharing kepada masyarakat Karangasem. Bisa Anda ceritakan bagaimana proses Pak Astawe dari awal, dari tentunya perjalanan di luar negeri sampai hasil pemeriksaan lab yang menyatakan positif COVID-19. Silakan Pak. Swastiastu. Nama saya Komang Astawe Putra dari Bungayu Kangin. Saya akan berbagi bagaimana pengalaman saya sampai dibilang positif COVID. Awalnya dari tanggal 11 Maret saya dari agensi untuk diberangkatkan ke Peru. Perjalanan saya dari Bali menuju Peru melalui Brasil, Argentina dan sampai Peru. Nah, dari Brasil ini saya dapat kabar dari agensi saya ini dinyatakan cancel berangkatnya. Dari sana agensi itu menyatakan untuk lanjut berangkat ke Peru. Nah, dari Peru saya sampai tanggal 15. Di sana pihak agensi menjemput saya dan diinapkan di hotel 1 malam. Nah, tanggal 16 itu dari agensi mengasih saya dan teman-teman tiket untuk berangkat ke Bali lagi. Nah, dari Bali, dari tanggal 16 itu saya berangkat dari Peru menuju Dallas, dari Dallas menuju Los Angeles, dan dari Los Angeles menuju Tokyo. Di Tokyo kita tidak turun, hanya di kapal aja. Dari Tokyo kita menuju Singapura, dari Singapura kita menuju Bali. Nah, sampainya saya di Bali itu tanggal 18 Maret. Nah, saat itu dari pihak pemerintah belum ada sosialisasi tentang adanya rapid, adanya karantina seperti itu. Dari sana saya menggunakan isolasi mandiri sendiri di tempat kos ponakan saya yang ada di Denpasar. Selama 14 hari itu saya tidak ada keluhan apa. Saya sampai ke Sanglah untuk tes rapid. Di sana dokter menyarankan bahwa di sini belum ada alat untuk tes rapid. Sampai saya 3 kali ke Sanglah sana untuk menanyakan seperti itu. Akhirnya sampai hari ke-14 saya tidak ada keluhan apa. Saya balik lagi ke Sanglah untuk menanyakan apakah saya akan dirapid lagi atau tidak. Tetap dari Sanglah menyatakan belum ada alat itu. Akhirnya dari dokter memberikan saya surat keterangan sehat bahwa saya ini sudah tidak ada keluhan apa-apa, dikasih surat keterangan sehat untuk bisa pulang ke Karangasem. Nah, dari sana sorenya itu saya langsung pulang ke Karangasem tanggal 1 April. Seperti biasa saya di sana di rumah tetap saya lakukan social distancing, apalagi sama keluarga. Sampai tanggal 2 malam itu saya merasakan panas, tapi keluar keringat, hilang segitu aja, cuman malamnya aja. Sampai 3 hari saya konsultasi lagi ke COVID Karangasem menanyakan gimana solusinya ini. Dari pihak COVID Karangasem menyatakan mungkin karena perubahan cuaca Bapak bisa cek ke klinik atau puskesmas terdekat. Nah, dari anjuran COVID Karangasem itu saya berinisial untuk ke klinik di sana untuk mengecek bagaimana keadaan saya. Sampai sana dokter menyarankan kalau lagi 2 hari tidak turun panasnya, tolong cek ke rumah sakit Karangasem kalau di sana ada protokolnya seperti itu. Nah, sampai sana akhirnya saya tanggal 6 April saya langsung ke rumah sakit COVID Karangasem. Di sana saya ceritakan riwayat saya seperti apa. Saya sudah menjalani karantina 14 hari, sudah dikasih surat keterangan sehat, dan akhirnya dari sana dicek dokter mendiagnosa saya itu mengarah ke TB.
Nah akhirnya di tanggal 9 dokter mengatakan kalau dari diagnosa saya ini tidak ada mengarah ke COVID ini. Cuman sesuai dengan prosedur memang harus dilakukan tes swab seperti itu, apakah Anda negatif atau positif. Nah tanggal 9 itu saya dilakukan swab. Akhirnya tanggal 11 Maret dokter mengumumkan hasilnya bahwa saya itu positif. Nah dari sana saya tetap tidak ada keluhan apa-apa, masih dalam keadaan sehat. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit UNUD yang ada di Jembatan. Di sana saya dilakukan swab yang keduanya tanggal 16 Maret, dinyatakan masih positif. Dan akhirnya di swab lagi tanggal 20 sudah dinyatakan negatif, dan 20 April ya. Dan terakhir kalinya tanggal 24 saya lagi di swab, dinyatakan lagi negatif. Nah karena saya sudah dinyatakan 2 kali swab negatif, makanya dari pihak rumah sakit mengizinkan saya untuk pulang. Nah sebelum itu saya sempat dulu menelpon untuk dinas bagaimana untuk kejelasannya kelanjutan ini, karena saya ingin melakukan sesuai dengan prosedur apa yang menjadi yang ada di Karangasem khususnya itu. Nah sampai saat ini saya dinyatakan sembuh, dan sampai pulang dari rumah sakit pihak dari Dinas Karangasem menyatakan saya untuk karantina 14 hari di Lotus. Nah sampai saat ini saya masih dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan apa-apa. Dalam keadaan sehat betul. Nah untuk pesan dan kesan saya khususnya untuk masyarakat, bahwa ini namanya COVID-19 ini tidak yang seperti yang di media ceritakan, seperti yang sangat menakutkan seperti itu. Khususnya saya ini bisa sehat, saya bisa sembuh karena satu, mengikuti protokol apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dua, kita disiplin apa yang pemerintah anjurkan, seperti itu sih pesan-pesan saya. Khususnya kalau masyarakat ini namanya COVID, jangan selalu mengucilkan atau mendiskriminasikan keluarga bahwa ini korban, khususnya itu jabatannya. Baik, terima kasih Pak Astawa. Jadi saya tambahkan sedikit, beliau ini adalah kasus yang pertama ya Pak ya, kasus pertama kali yang kita temukan di Kabupaten Karangasem. Jadi tadi sudah cerita panjang, mulai dari perjalanan jauh di luar negeri, kemudian masuk, yang sebenarnya sudah berusaha mencari informasi. Sayangnya pada saat itu belum ada protokol yang seperti sekarang harus rapid, sehingga inisiatif bagus dari beliau untuk melaksanakan karantina sendiri, kemudian berkoordinasi dengan puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Kemudian ternyata hasil pemeriksaan lab, jadi ada juga yang positif, tetapi beliau mengikuti dan bersyukur selama mengikuti proses itu, karena beliaunya tidak ada keluhan yang mengarah COVID, cuma hasil lab swab yang pertama saja ya Pak ya yang positif. Kemudian setelah di rumah sakit rujukan 2 kali juga sudah negatif kan Pak ya. Jadi kemudian ikuti lagi supaya meyakinkan memang bebas dari COVID, karantina di sini. Selama di sini juga beliaunya ada keluhan Pak, tidak ada keluhan. Saat ini saya tidak ada keluhan. Nah dari sana beliau juga berpesan kepada seluruh masyarakat bahwasanya COVID yang beliau alami tidaklah seperti yang ada di beberapa pemeriksaan yang berat, tetapi memang benar bahwa COVID ini mulai dari tanpa gejala sampai dengan gejala yang berat. Bersyukur jadi beberapa yang kawan-kawan kita yang sudah dari Karangasem khususnya tidak ada yang mengalami kasus yang sangat berat. Demikian, mudah-mudahan masyarakat Karangasem semuanya bisa memahami, bisa mengerti, sehingga lebih bijak dalam upaya pencegahan COVID-19. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Param Santi, Om Santi Sati.